Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Selasa pertama di bulan Agustus 2021. Saudara-saudara, kita kembali juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu kami datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur ketika kami dapat melewati hari-hari kami sampai dengan hari ini. Ketika kami boleh melewati malam dalam istirahat yang baik dan bangun pagi ini dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami sebentar akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Terangilah ya Tuhan hidup kami dengan firman-Mu dan bersabdalah. Kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi firman Tuhan, bahkan hidup kami, sehingga kami pun boleh menjalani hidup ini dengan senantiasa ada di dalam tuntunan, firman dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 20 dan saya akan membacakannya untuk kita demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan
yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya yakin saudara semua mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan pengalaman pelayanan saya, saudara-saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda. Dia itu lulusan dari sekolah perguruan tinggi negeri, dan lumayan terkenal saudara perguruan tinggi ini. Boleh dibilang tempat untuk orang berkuliah, dan banyak orang ingin ke situ karena perguruan tinggi ini adalah sangat bergengsi. Nah, suatu hari dia berjumpa dengan saya, lalu dia bercerita bahwa dia boleh lulus dengan nilai baik, dan kemudian dia dapat bekerja. Ya, artinya setelah lulus dia mendapatkan pekerjaan dengan begitu mudah, dan dia pun mendapatkan posisi di dalam pekerjaannya itu. Dalam obrolan itu, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa kalau dia itu bisa dapat kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, dan kemudian dapat lulus dengan nilai yang sangat baik, dan dapat atau mendapatkan pekerjaan juga dengan posisi yang baik, itu semua karena memang saya pintar, karena memang saya mampu. Jadi bukan karena Tuhan. Dia bilang begitu, saudara. Jadi hal itu dengan tegas dia katakan bahwa semuanya itu terjadi ya karena memang saya berusaha, saya belajar, dan saya pada akhirnya berhasil sampai dengan saya bekerja di tempat yang bergengsi pula, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada pagi ini berbicara tentang suatu ajakan dan juga sekaligus perintah kepada umat Israel supaya jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah karena kebaikan-kebaikan Allah yang sudah dinyatakan kepada umat Israel. Selama 40 tahun mereka di padang gurun merasakan pasang surut kehidupan dengan segala cobaan, baik dalam hal emosional, jadi menyangkut perasaan-perasaan yang negatif, mereka merasa takut, merasa cemas, ya, dan mereka juga merasa khawatir, maupun saudara-saudara secara jasmani, di mana mereka mengalami rasa lapar, haus, dan tidak ada yang dapat diandalkan selama pengembaraan mereka. Di tengah padang gurun dengan cuaca yang ekstrim, kalau siang hari begitu panas dan kalau malam hari begitu dingin, mereka hidup dengan kondisi yang sulit, saudara-saudara. Belum lagi ada ancaman dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Namun di tengah kondisi yang sulit itu, saudara-saudara, kemudian
disinilah kita mendapatkan suatu berita, suatu kondisi yang sesungguhnya bahwa Tuhan yang dengan segala kebaikannya telah memelihara mereka, di mana Tuhan menyediakan makanan dan juga pakaian mereka tidak menjadi buruk, dan kaki mereka pun tidak menjadi bengkak selama 40 tahun pengembaraan mereka. Dan ini luar biasa, saudara, dikatakan di dalam ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Itu ingin menunjukkan bahwa umat Israel ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka pun seakan seperti anak kecil, di mana mengajari mereka sedemikian rupa seperti kepada anak kecil. Itu dapat kita baca, saudara-saudara, misalnya di dalam ayat 5. Saat mereka masuk ke tanah perjanjian, atau mereka akan masuk ke tanah perjanjian dan mengalami segala kelimpahan, mereka pun tidak akan kekurangan dan memiliki segala apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, mereka diingatkan bahwa kondisi yang aman dan berkelimpahan itu seharusnya membuat mereka memuji Tuhan. Itu kita temukan misalnya di dalam ayat 10. Mereka harus mengingat perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan pemeliharaan Tuhan selama mereka berada di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan serta menyediakan kondisi terbaik di sana. Karena itu, mereka harus berpegang pada perintahnya. Itu sangat jelas, saudara, dikatakan dalam ayat 6, ayat 11, dan ayat 18. Ya, bahwa Tuhan selalu mengingatkan supaya mereka tidak melupakan perintah Tuhan. Ketika mereka melupakan Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan lalu dilupakan begitu, saudara, atau mereka pada akhirnya mengalami amnesia rohani, yaitu lupa bersyukur kepada Tuhan di tengah keberhasilan yang telah dicapainya, maka mereka selaku umat pilihan Allah akan mengalami hukuman yang dialami bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yaitu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi walaupun mereka sebagai umat pilihan Allah, ketika pada akhirnya mereka mengalami amnesia rohani, tidak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka, maka mereka pun pada akhirnya akan mengalami kebinasaan sebagaimana yang dialami oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan agar kita dalam segala kondisi terus mengingat dan menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan tidak melupakan Tuhan, apalagi bersungut-sungut saat kita mengalami kesulitan, kelaparan, atau mungkin pergumulan berat dengan segala kesulitan ekonomi, atau mungkin sakit penyakit yang kita derita. Kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pula saudara-saudara, ketika hidup kita sukses, baik dan berkelimpahan, kita pun tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh mengalami amnesia rohani, karena semua terjadi atas kasih karunia-Nya. Kalau hidup kita berhasil hari ini, itu karena perkenan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jadi saudara-saudara, apa yang tadi saya katakan atau saya ceritakan di muka, maka anak muda tersebut, saudara-saudara, sesungguhnya mengalami amnesia rohani. Dia merasa bahwa semuanya itu berlangsung karena kehebatannya, bukan karena kasih karunia Tuhan. Padahal firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa apapun yang kita capai dengan segala keberhasilan kita, saudara-saudara, itu semua terjadi oleh karena perkenan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jika bukan karena penyertaan dan tuntunan Tuhan, saudara-saudara, maka kita tidak akan pernah sampai pada hari ini. Jadi saudara-saudara, jangan sombong ketika kita sampai di dalam pencapaian hidup kita yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia ketika menjadi sukses adalah sombong.
Kemakmuran dan keadaan hidup yang baik membuat manusia cenderung melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Ya, seakan tidak perlu Tuhan karena mereka semuanya sudah tersedia. Saudara-saudara, dalam susah dan senang kita tetap ingat dan diingatkan untuk selalu memuji Tuhan serta melakukan segala perintahnya. Itulah sebabnya dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Allah mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Tuhan yang telah memimpin mereka selama ini. Demikian pula hal yang sama Tuhan ingatkan kepada saudara-saudara dan saya. Dalam ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa bangsa Israel pada akhirnya menduduki negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Allah yang membawa mereka untuk mendudukinya. Kalau bukan karena Allah, saudara-saudara, jauh sebelumnya mereka sudah habis binasa di padang gurun. Tetapi karena kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami agar kami tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kami, kondisi apapun yang sedang kami alami dan kami hadapi. Dalam segenap pasang surut hidup kami, suka duka, senang maupun susah, kami terus tidak melupakan Tuhan dan selalu mengingat akan perintah-perintah Tuhan, sehingga melaluinya kami terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami juga dapat belajar pada pagi hari ini dari pengalaman umat Israel yang terus diingatkan oleh Tuhan untuk mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan dan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam menjalani hidup di tengah pergumulan yang berat terkait dengan pandemi COVID-19 yang juga belum usai sampai dengan hari ini. Biarlah kiranya kami terus tidak melupakan Tuhan, tidak mengalami amnesia rohani, dan melaluinya kami terus bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kami serahkan negara kami untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19, dan untuk masyarakat Indonesia biarlah Tuhan juga menolong agar mereka pun memiliki kesadaran untuk mereka dapat menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain melalui protokol kesehatan dan juga disiplin yang boleh mereka terapkan untuk mereka mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Kami hendak melanjutkan hidup kami dengan berbagai aktivitas kami. Kami serahkan segenap hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan, baik pekerjaan kami maupun juga keluarga kami dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.